kalimat tawakal. Enggak ada bayangan dah. Bayangan dah ya ntar kali kita mah beban 2 gitu. Waduh, iya ya. Hayalan Yakin dah tingkat tinggi dong. Berkhayal boleh. Gitu. Tapi jangan terlalu jadi harapan. Karena berharap itu menyakitkan. Berkhayal boleh tapi jangan berharap. Hayal Sama dengan aja. menunggu sangat Iya, membosankan. kita berkhayal gini ya. Seandainya ya saya yang Ya bisa Allah, ngaji. Bagon, Nggak lama apa-apa. banget. Seandainya saya jalan buku. Iya, rambut doang. Iya, dia bosan ngedek. Orang makan baban rambut doang. Karena kenapa? Saya nggak pernah memaksakan ikan itu harus makan. Saya bisa ngumpul ikan, saya bilang, tadi pasti ngumpul gak ikan bang? Ngumpul, tapi makan ya enggak. Terserah ikan. Iya, ada hak. Dia punya buntut, punya mulut, dia mau makan gani. Jadi dia kalimat terserah ikan di situ. Apa kan saya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza bastatum ba'stal mijaban Allahu. Kan begitu ada. Kaf ha ya ain sin shad. Tahan, bayangkan ngumpul, makan gaknya hak dia. Awalnya batas jabarin mah buat mukul. Nah, ya kan kita mukul ikan. Mungkin ada gubar. Wah, batas jabarin. Baca 3 kali tiup. Wah. Nih, gua kepelin lo. Dia ngumpul ke sini lo. Lo enggak ngumpul gua kepelin lo. Gitu. Oh, jadi ancaman. Ancaman ngumpul. Masa dimakan gaknya hak dia. Itu mah tetap Cuma itu terserah itu ikan. mah kita nggak kasih ke orang. Iya. Cuma ada di situ lapat ketika yang buat itu. Ketika ini kita pegang kita adu. Ngumpul ikan mah abang tadi empat tadi dari saya mah. Ngumpul apa? Cuman yang saksi mah temen dia sampai sebelah. Bang ikan udah ngumpul bang. Lu ngapa lari dari bullpen ngomong nggak enak. Lu tadi 9 notong, kalah 2 doang. Karena kenapa? Pas udah akhirnya belum ngomong. Cuma tadi gua mundur itu kalau di empan bang. Belum saya kunci. Cuma sayangnya emang baru belajar mancing. Kalau saya bilang anteng mah notar balapan kena. Tuh teman yang itu kan kita kan cerita yang kemarin bilang ya itu pakai doa itu bang. Doa. Ada lagi Bismillah itu deh doa buat mukul diakalin bakal ngancam ikan. Lu mukul enggak? Padahal doa banget. Cuman tuh saya berwirid dulu. Saya pernah bang ngamalin itu Ntar nih. kita pakai doa Nabi Hidit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Cuman itu harus kalau pakai doa Nabi Khidir itu ada. Itu harus kita ketika ngamalin dia itu harus ada di bawah apa namanya dekat mata air. Itu nanti bakal ketemu. Ya mantapnya kan kita nggak mau aneh. Itu ini ditekocokan. Ditekocokan, iya. Hidupin sanyonya. Di bawah. Iya lagi. Lagi tengkurap. Makanya Sunan Kalijaga di situ dekat mata air. Karena ingin menemukan jati diri itu sulit. Kalau gampang udah banyak orang benar. Makanya saya Makanya karena banyak orang pintar daripada orang benar. Udahlah kita jangan mencari jati diri kata-kata karena apa? Jati diri itu pada minallah. Yang penting kita belajar. Iya, kita belajar menata diri. Nanti batal nanti. Gimana caranya? Batal Kita nanti. punya rezeki, kita bagi-bagi. Kita nggak punya rezeki, bagaimana kita itu bisa manfaat sama orang? Kita bisa ngurut ya, kita tolong bisa sakit. Kadang-kadang saya sama orang Wadan kan bisa juga nyiumin orang Wadan berbagi rezeki juga. Iya. Nikmatan. Bagi kenikmatan yang ada parah. Jadi Ustaz nih, Nah, kemangat tinggi ini pagi ayat ala ilam di kumatu kajiban. Hikmat mana lagi kau dusta? Mau kemana? Waalaikumsalam, mau kemana itu? Gimana? Iya dah. Saya minta doanya aja ya. Ya. Salam. lebih gede ganjarannya yang mana antara sedekah dengan orang yang memberikan pinjaman? Lebih gede orang minjemin, ketahuan dia orang susah yang butuh dia mau minjem, tapi minjem dia buat mancing. Kalau abang mau gue nyebut buat apa? Nih minta sih diem. Tapi kan kalimatnya butuh. Butuhnya dalam segi apa? Nah, begitu. Kita harus tahu. Kita jual golok juga harus tahu. Nah. Kita jangan jual golok ke preman.
dosa. Coba kita emangnya bukan emang disuruh bininya bakal makanya kita tanya buat apa bang, makanya orang-orang dulu tuh begitu, makanya biar usahanya sedikit tapi berkah. Anak kenapa ya beli pisau buat apa sih tong, kalau beli pisau mana wah buat baca koran dari mau jalan rumah orang dulu. Makanya usahanya lihat bang, orang dulu usahanya apa sih, ada yang jual kacang panjang doang dia pulang dia bisa beli sawah. Anak kenapa lempeng gitu, orang bakal mancing mulu. iya. Jadi kan kalau misalnya sedekah itu kan karena yang dia cari usaha itu mencari keberkahan, bukan nyari keuntungan. Tapi kalau mencari keberkahan, oh iya saya usaha, biarin aja nih biar usaha saya lancar. Ada orang-orang pada beli mah pada di pasar jauh bagian dah, gue mau keliling banget ke rumah dah, ya Allah benar ada keberkahan begitu, kurang-kurangin beban dia. Kali itu dia pengen makan kacang panjang, kalau dia faedah dah ya, sama faedah 2-3 juta mah. Nah, kalau maunya dia beli kacang panjang, anaknya kalau dia bawa tegokan gugusan baik ditinggal hilang. Apa dia pengen makan kita kacang panjang? Jadi kan ngurangin beban dia banyak di situ. Dia mau keluar juga emang duitnya pas-pasan, jalan kaki jauh kan begitu. Makanya orang dulu usahanya sedikit buka. Makanya orang dulu mah bismillah juga bisa terbang, bisa ke Mekah, karena mereka yang dia pakai keyakinan, gue yakin gitu. Bener yakin zaman udah kayak orang sekarang, karena hidup itu butuh keyakinan. Yakin gue dimancing bagong gitu. Tapi kalau kita kita nggak gitu kan, nggak jadi beban. Kalau kita pengen jadi beban ngapa? Kalau saya gitu mancing gue jadi beban gitu enggak. Kan saya bilang anak-anak tadi gitu, saya mah nggak bisa. Kalau gitu, kalau mas saya mancing bang jalan. Kalau enggak ya saya ada megang orang, ya udah kita tinggal gitu, enggak batalin. Kan saya kalau mancing tetap niat mancing gue di jalan. Kan yang saya pegang itu orang-orang yang stroke, yang parah-parah. Padahal saya juga nggak pernah jarang mau. Tapi saya juga aneh karena kalau alamnya ada aja jalan begini gitu. Belum balik kan nih? Sampai setengah 2 jam 12 kurang 8 menit. Hah? Enggak, iya ya. Ya, udah waktunya ini kan di kopi dulu kan. Berarti ganjaran orang sedekah itu kan katanya kan 10 kali lipat sedekah. Berarti kalau kalimat lebih besar, apakah ganjaran minjemin duit itu berapa kira-kira? Karena di situ keikhlasan dan kebutuhan itu lebih kuat dengan kebutuhan. Di situ tadi yang minjem duit umpamanya si anak lagi kelaparan juga. Ini mohon maaf Ustaz, ya. Blonjor juga kemana sila, maklum bukan tukang sila. Jadi gitu, meminjamkan orang itu pahalanya dan fadilahnya itu lebih gede karena di situ memang ada tika butun, kalau itu sudah tika butun sangat dibutuhkan, makanya dia pinjam. Kalau dia nggak butuh mah nggak bakal minjem. Bedanya lembar sedekah buat dia. Ini ya sedekah buat dia. Iya. Saya punya duit banyak umpamanya. Udah kali tambahin dikasih duit. Nah itu buat di kantor dompet gua ada. Sebera dompet gua ada 200. Gua bang saya tadi sedekah udah mancing aja dah. Begitu jadi kan banyak terbengkalai. Belum tentu orang yang kita sedekahin itu belum tentu butuh berarti. Iya. Tapi kalau orang yang kita pinjemin duit karena dia ngalimatin minjem duit, iya. Berarti memang sudah pasti butuh. Iya. Iya. Beda lagi dengan masjid. Kalau masjid kayak barang keto itu barangnya kelihatan. Tapi jangan sedekah, jangan ke orang lagi bikin rumah. Kita sedekah nih, gua sedekah mulai dan nih pasir 2 truk ya sih mau gitu mas ya. Menjoim. Ini gua sedekah dan nih pasir 2 truk, semen terus mobil. Ya enak banget itu menjadi rumah. Jadi sedekah kita ngeliat tempatnya. Sedekah lihat tempatnya, lihat posisinya, lihat orangnya. Gitu. Jadi kita harus pinter. Kalau sedekah masjid lagi bangun ya kita kasih, kita sedekah, jangan masjid yang lagi mewah kita sedekah di situ. Karena kenapa?
kita cari yang lebih butuhan. Kita kan bisa memilih. Pengen situ pengen nasi padang, yang sekarang apa nasi warteg, kalau nasi padang cari nasi padang di mana yang lebih enak kan begitu. Emang bener-bener bakal bisa dinikmatin. Kenapa? Di situ sodakotin jariatin, sodakonya lebih banyak. Kalau seandainya yang udah mewah kita sodakohin, seakan-akan itu nanti wah ini ada tadi dapat 200.000 ada roh sedekah atas nama si A, kita kipas angin udah, lampu udah habis semua, ini ada duit lagi 200.000 untuk orang sedekah. Kalau gitu itu aja dah buat anu aja si Anu kita tambahin aja dah. Tadi tuh bocah si Anan tukang nyapuin masjid, kita tambahin aja gocap dah. Nah mesin ngaji sama mesin ibad masjid emang punya rada pelek dikit, emang bergaulnya salah bergaul, ada mabokan dikit. Dari mana lo? Iya, saya bisa. Lu punya duit gak gocap? Iya dong. Tambahin gue nih pengen, kepala gue pengen dia punya dikit, pengen mabok, tambahin apa? Tambahin 20.000 duit yang dari tadi. Bukan begitu. Begitu. Iya, rata-rata. Tapi kalau kita minjem, minjem kita mancing jangan. Si salah. Butuh juga butuh. Butuh buat kita. Buat mancing. Karena kan kalimatnya butuh. Cuma Ya. butuh juga kita lihat juga. Ini jika kita ke Kongko udah ngalor ngidul, kita lompat ke Pikih gitu. Pikih juga sih masih. Kalau yang namanya air susu, misal anak saya lagi disusuin bini saya, gitu kan. Terus Bapak ikut nyusu juga. saya ngikut nyusu juga, begitu. Iya. Dudanya gede berarti. Anak bisa. Ujung-ujungan kan saya minum air susu. Iya, betul. Di satu kalimat dikatakan ketika susu, misal anak nih Iya. nyusu, terus anak orang lagi nyusu ke bini kita gitu. Iya. Nah maka ketika dia itu sepasang cewek cowok, Heeh. satu masa dia tumbuh dewasa dia udah nggak boleh dikawinin. Kagak boleh. Nah begitu juga dengan kita. Ketika kita nyusu bini kita berarti kita sejarah kan. Berarti kita itu apakah kita masih boleh kita kawinin itu bini kita? Apa tadi udah annikahu kan tadi ada niatan di situ ya. Ada namanya, ada bahasanya gimana tuh niat itu ya? Ya, Bahasanya mau- ada akad gitu ya. Ada akad. Udah ada akad. Ya, kalimatnya dipersatukan lah dua insan. Jadi boleh lo mau lo obok-obok ya, lo mau lo colok-colok ya, Iya. lubang hidungnya kayak bebas. Ya, bebas. Emang kalau untuk masalah nyusu berarti kita tetap jadi bini kita. Gitu. Walaupun kita makan darah bini kita. Ya emang bini kita udah diikat dengan apa Dengan satu ucapan. Qabil tuh nikah. Qabil tuh. Nikah watan jadi hadir masku di mahari hadir masku udah dimaharin sama kita. Makanya dikatakan halal itu karena ada mahar. Ada mahar jadilah halal. Gorengan bisa halal ketika kita bayar. Nah, berarti kalau belum kita bayar masih haram dong. Masih Waduh, besok berarti kudu bayar duluan. yang bagus Gorengan nih. yang bagus mah 20.000. yang bagus mah etika namanya beli yang bagus banget cara etika beli. Bang, beli gorengan 2, gorengan kita terima, duit kita kasih, disitulah namanya ada goiru takabudin, serah menerima. Saya terima. Ya gitu sama baik. Sama ya, baik, kata yang kita penting dibayar. Bayaran target. Sama. Cuman Cuma secara pendalaman tasawuf hati-hati takut nah misalnya gorengan kagak ada bungkusannya bang, iya. kalau ada bungkusannya kelihatan. Mendingan kalau kita tadi gua makan 4 udah ingat 4 gua makan kita lebihin aja tuh 5-4 ya udah 6 dah kalau semua begitu. Nah pada 5-4 mendingan 6. minum daripada 5 sama 4 2 dah. Wanita orang. Kalau saya mau gitu, dia makan di mana nih ya? Warung. Ya tadi gua makan gorengan berapa ya? 4 apa 5 ya? 4. Tadi gua makan di sana 1, itu 1. Tapi
tadi gue bawa tadi kemari masih sedikit lagi itu nambah 5 apa 4 ya. Ragu-ragu udah bang paling 6 bayar. Karena itu bisa jadi penghambatnya timbangan. Kami sudah hak orang. Kalau untuk masalah zakat, Ustaz, zakat pendapatannya, zakat tijarah ya, itu kita punya kewajiban bayar zakat itu ketika kita punya Udah nisab 1 tahun, terus udah melebihi daripada keuntungan gitu. Niatin sedekah sih nggak mesti hari itu juga, nggak mesti harus nisab juga. Kita niatin duluan nih tengah-tengah ya. Kita beri sedekah dari niatin anu juga apa-apa. zakat. Kita niatin sedekah Berarti nggak harus ada perincian. Ya bagusnya diperinci. Diperinci itu dihitung. Iya, keuntungan berapa? Ya 5% nggak masalah ya. Iya, pokoknya mau Tapi kalau kita ada mendikan dikit, kita beri sedekah beri zakat 2,5%. Cuman aturan zakat di situ ketika kita punya duit atau harta itu yang disebutnya berapa kan? Apakah tidak ada batasan ataukah ada batasan? Ada batasan. Berapa Awalnya, tuh kira-kira? Bukan kira-kira sih, kalau hukum aku udah jelas. Jadi kalau di situ ya tergantung daripada awal modal hasil. Gitu. Umpamanya ya kita tuh ya modal kita 100 juta. Tiba-tiba untungnya banyak dah. Mau taruhlah kita untung juga nih dalam setahun 100 juta. Berarti kita tuh wajib bayar zakat 2,5%. Berarti 250.000 ya. 2,5 juta. 2,5 juta ya. Nah, itu kan zakat pendapatan. Nah, kalau zakat harta itu apakah ada patokannya? Ada. Itu kalau kayak di emas, di perak, di kambing, di sapi. Ayam dong yang kagak. Di situ saya nggak pernah lihat ayam. Ayam mah nggak dijakatin. Kagak. Yang boleh yang zakat itu emas, perak, harta tijaroh, harta panen, ya usaha, kambing, terus domba, sapi, Entok. kerbau, entok enggak. Enggak termasuk hewan ternak ya. Terus onta ya. Hewan ternak. Berarti kalau kambing yang diternak apakah diwajib dijakatin juga? Zakat. Oh, seperti itu. Ayam juga sama zakatnya. Kalau banyak ya disambil usaha buat usaha ternak ayam. Berarti bukan ayam yang Karena dijakatin, kenapa? berarti tijarohnya yang dijakatin ya. Tijarohnya jatuhnya di bandar, bukan di hewan ternak. Kalau ayam. Karena begini bang, rezeki itu ada. Ini kayak kopi. Ini kopi rezeki saya, tapi belum milik. Kayak abang punya kambing, milik abang, rezeki abang, tapi belum milik abang. Cuman ada kata milik, itu suatu saat mati milik siapa? Milik abang boleh dibawa di karena keras. Jadi ada milik, ada rezeki. Apa yang maksud rezeki kalau begitu? Kalau rezeki mah masih bisa dinikmati sama orang. Ini kayak kopi saya gini tok saya lihat. Ini rezeki. Entah gendeng. Tat. Kagak ntar Doni datang. Wih, enak banget ngopi. Kopi siapa nih? Tak entah ya. Enak juga kopi. Itu Berarti kan rezeki itu apa masih yang bisa- dimakan? masih bisa dinikmati sama orang. Apa yang Iya. dimakan?
Bukan, kalau udah masuk tenggorokan itu milik. Kayak sekarang bini abang itu kan milik abang. Karena kan udah ada akad juga gitu, udah dimaharin. Milik abang itu ya. Milik. Ya, belum bukan rezeki, milik. Gitu. Milik gua bukan. Kalau itu mah bini gua rezeki gua, boleh berarti malam gua nginep gitu. Kan bahasanya kan Iya. Milik. milik. Tapi kalau orang yang ahli benar-benar apik bahasanya, benar-benar bahwasanya la haula wala quwata illa billah gitu, nggak ada saya mah tetap bahasanya udah apapun yang saya milikin itu rezeki orang, Iya betul. milik betul. orang. Kalau Kalau yang ahli tasawuf mah, karena kenapa dia nggak pernah mikirin dunia, pengen ibadah ya Allah. Jadi minta terima iman Islam saya, la ilaha illallah la maujuda illallah ya Allah, idiki ayana tetapang damai Allah, mesti saya mah ada di dunia ini hasil dari engkau ciptakan saya ya Allah, dengan beri-beri, dengan beberapa perantara emak bapak kita, perantara nasi, perantara perantara nasi. ikan emas, Iya, perantara kopi, dijadiin satu jadi saripati, iya, jadilah penyu. Begitu kan iya. syariat. La ilaha illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah. Setelah begitu la ma'budu illallah, tiada zat yang lain kecuali zat Allah yang saya sembah. Setelah kita merasa Allah menciptakan kita, siapa yang nyiptain kita? Kalau pengen itu menjati diri itu diamalin itu, mantep. Teman saya mau begitu, di tol tabrakan temennya supaya mati, mobilnya hancur, dia malah gak ada yang gak ada apa, masih hidup orang ini di Sumedang. Iya berarti Gusti Allah masih ngasih hidup. Karena kenapa? Dia meyakini bahwasanya maujuda ilallah la haula wala quwata, saya wujud di sini karena lantaran Allah, dengan tiada kekuatan dan upaya kecuali kekuatan yang saya upayain Gusti Allah. Allah menghendaki saya mati, ya mati. Allah menghendaki dia, Allah mau saya selamatkan, selamat dari kejahatan. Begitu. Berarti kalau Ustadz punya motor, Ustadz berarti tidak berhak mengakui bahwa itu motor Ustadz kalau begitu. Kalau saya matang tauhidnya mah barang titipan. Oh begitu. Kalau matang tauhidnya, Iya. kalau mengkel punya gua. Iya. Jadi ini motor sejarah. Biar kata dibayar 15 juta, 50 juta jarang kita jual. Karena kenapa? Ya di sini banyak bahasanya orang tua bisa naik motor biar anaknya banyak. Alhamdulillah motor saya pertama yang kita ikut motor ini. Terus kedua nyawa orang udah banyak. Tiga ajak ijik, ya ngalor ngidul, ada yang minta tolong, ngajarin bocah. Keempatnya mau beli lagi kagak ada duitnya. Iya. Kalau ada duitnya mau beli lagi, enak. Saya pakai itu. Ya berarti kalau kita meyakini dengan kalimat la haula wala quwata illa billah itu, kita semuanya juga nggak punya apa-apa. Kagak ada apa-apa. Pasti ngobrolin mancing. Masalah mati, abang kira-kira di bawah nggak? Iza mata ibnu Adam min kota amalin dari salatin. Masuk YouTube ini kalau gitu. Gitu. Jadi bahwasanya kita mati aja apa nih di bawah coba? Emang karena kita nggak kubrak ke alam dunia nih nggak ada yang dibawa ya? Apa nih di bawah coba? Apa kali kita bawa kue apem dari alam sono? Kagak. Kagak di bawah, makanya manusia itu kalau sebenarnya gini. Makanya kalau ngejatin orang gampang banget bang. Kan saya bilang kalau ngejatin orang sombong tuh gampang banget. Timbang hitungan jengkal. Minta aja pakai garam. Sombong banget sih kaya sombong ya. Sombong amat. Sombong banget. Bisa keren saya. Pakai balik tan. Iya bang. Hasil dong. Itu berarti mancing kita kapan dibayarin nih bang ya? Lah tiap hari berangkat pagi pulang malam. Kita kagak tahu dibayarin mancing ya bang. Cuman dia cokotin sama nginep doang nemenin dia ya. Udah gitu juga lapar lagi. Mana orangnya?
lagi masih sibuk dalam pekerjaan. Masih sibuk ya. Makanya nggak tahu mancing bang. Kemarin tuh Bagas yang lagi pakai mancing bagong bang. Lagi kita pulang didorong lagi motornya. Jadi ini masalah hukum aurat, Tat. Kalau hukum aurat apa yang perempuan suka jalannya pakai celana pendek terus itu gimana itu tuh untuk yang laki-laki yang melihatnya itu apa suatu rezeki apa gimana itu Bisa diakalin. Lihatan pertama wamin masjid ini annadu awala romkoh tumaya gudu baso terus ya masih panjang. Jadi maksiat mata itu yang dikatakan maksiat mata itu yang kedua, yang pertama kita lagi lewat tadi motor buset ngongkong itilnya kelihatan itu buat geliting kita berhenti kita berhenti kita lihat ini kita panteng. Nah itu lihatan pertama rezeki, yang kedua ketiga itu benar boleh. Berarti tapi kalau misalnya kita akalin dalam artian bukan berarti kita mengakali. Karena kita Jangan diakalin matanya diganjal lama libih. Enggak, maksudnya karena kita memang mengagungkan ciptaan Gusti Allah gitu kan dengan keindahan-keindahannya termasuk. Tapi kalau melihat keindahannya perempuan ngongkong timbul syahwat sih ya itu berarti termasuk. ini mah nggak timbul syahwat, cuma sekedar mengagumi. Gitu kalau ada cewek ngongkong. Tapi jangan melebihi mengaguminya. Masya Allah anak kok. Iya, Merah amat. Subhanallah kita tempo begitu. Nah, itu ya kita itu. yang lebih dosanya lagi kan kalau seandainya yang pakai celana pendek itu kan istri orang itu. Nah, itu kan lebih besar lagi ya. Lah itu dia juga yang kunna libasulakum wa antum libasulakum. Istri kamu adalah pakaian kamu dan kamu juga adalah pakaian istri kamu. Jadi harus nyetel. Jangan pakai kemeja bawahnya celana kolor. Getarkan bibir. Berarti perempuan itu memang harus benar-benar menjaga. Harus benar-benar menjaga pakaiannya. Kalau begitu Bang tadi 2.000 bisa beli kopi ya? Iya, berarti ketika perempuannya tidak menjaga pakaiannya berarti sama dengan perempuan itu tidak menjaga kehormatan suaminya. Iya, harga diri. Yang jelek mah bukan bininya. Anak yang jelek juga bukan yang jelek, anaknya. Mesti Bapaknya atau anak siapa sih laki. itu bocah? Oh, songong amat enggak tahu ngedidik apa tuh bocah. Bapaknya mana? Kenapa? Dia tuh laki dari mandi bapak. Iya. Kayak orang punya anjing yang jelek kan, misalnya Ustadz Arifin ya kan punya anjing. Ustadz anjing siapa sih itu? Anjing Ustadz anjing Arifin gitu ya. Iya. Bukan Arifin anjing. Jadi ya misalnya Emang gitu. dasar Arifin anjing itu masih yang jelek itu anuan. Makanya ada peribahasa manusia itu dipegang kata-katanya. Kalau hewan itu dipegang tali. Tapi kalau soang jadi tali lehernya mati. Jadi emang Kalau bagong dipegang buntut. pegang buntutnya. Iya. Makanya tadi kok jalan lama. Kalau bagus kan jalannya lambang, jalan lama. Begitu dia mah nyerempet jalan juga. Ntar kekeset. Ya begitulah ceritanya. Kita tutup ini acara. Dari sana Pak. Memang faktor ibadah ya. Semuanya ibadah. Ibadahnya ibadah khusus ke Allah.
Itu gimana hukumnya itu kalau seandainya kita sholat dalam mobil kan? Kan kalau dalam mobil itu kan nggak tahu kiblat kita kan? Hormati lewat. Kalau masih dalam mobil mungkin barengan bisa berhenti, masih sama-sama di darat. Iya. Tapi kalau pas kita lihat lajurin ke kiblat, dan kiblat sono, atau belum banyak sono mah kulon. Saya tanya sama supir, bang ini arah jalurnya kemana? Dah kemana? Sekarang kita arahnya kemana? Ke kulon. Oh ya udah, mantap. Wah, Akbar. Saya belum berarti di kaca. Ya. Nah kalau untuk masalah musafir, kalimat musafir itu kan kita sudah berjalan kurang lebih dikatakan 80 kilo ya. 2 kali pemondokan. Iya. Berarti kayak saya juga kalau dari Depok Mani ke musafir kali ya. Jadi maksud saya begini, apakah kita sudah bisa dikatakan musafir ketika kita muter searea? Misalnya si Muning Bantar ke Bang, ayo bolak-balik, ini kita lagi naik motor. Dikatakan di situ berarti kita sudah mencapai 80 km. Musafir itu kan orang yang punya tujuan. Berarti abang nggak punya tujuan. Ya sebenarnya tujuan sih saya mau ke Cimuning, cuman kadang-kadang ujung-ujungnya jadi ke Cijengkol, ya kan? Karena kita putar baik, udah 80 km akhirnya. Itu kan dikatakan bisa jadi musafir dan bisa jamak takdim, jamak takhir dan dikosor sholat. Ketika yang kita tuju itu satu, tidak maksiatillah, enggak maksiat. Fitoriki lah maksiat.